Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bertemu lagi bersama kami di Herianto Basir YouTube channel. Seperti biasanya, kami akan selalu share pengetahuan kepada teman-teman, khususnya di bidang ilmu hukum. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti vlog kami dan juga yang telah like dan subscribe setiap video kami. Dan juga kepada teman-teman yang baru mengunjungi atau yang belum like dan juga subscribe, kita minta tolong dong untuk like dan subscribe akun YouTube channel kita. Biarkan nanti YouTube channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat kepada teman-teman semua gitu. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang aliran realisme hukum, yang mana aliran realisme hukum ini merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Nah, tanpa basa-basi lagi teman-teman, seperti biasanya kita yang menjadi teman bicara kita adalah Bang Herianto. Langsung saja kita ajak bicara. Bang Heri, bagaimana sih paradigma dari aliran realisme hukum ini, Bang? Coba dijelaskan, Bang, gimana? Ya, kalau kita mau mengerti intisari daripada pemikiran mazhab realisme, maka kita harus tahu terlebih dahulu mazhab realisme hukum itu apa, kan gitu ya. Jadi, jadi mazhab realisme itu juga dikenal dengan mazhab neopositivisme syukur. Loh, kenapa kok dikatakan neopositivisme? Artinya ini adalah new style daripada mazhab hukum positivisme. Nah, cuma orientasi dari aliran ini itu sesuai dengan karakter tokoh ya yang paling populer di dalam aliran realisme ini, yaitu tokoh empirisme dari Inggris, yaitu David Hume. Nah, jadi Hume itu seorang empirisme yang tulen gitu ya. Jadi dia menolak segala hal terkait dengan sains yang tidak empiris. Jadi pengetahuan yang tidak empiris itu dianggapnya sebagai imajinasi belaka, khayalan saja. Nah, itu pandangan David Hume. Termasuk hukum-hukum yang tidak tidak empiris, hanya berkutat dalam tataran norma saja. Ya, itu bukan pengetahuan, itu adalah khayalan belaka. Nah, itu adalah style daripada David Hume sebagai tokoh empirisme Inggris yang mempelopori aliran realisme ini. Nah, jika aliran positivisme, tadi kan kita sudah bilang ya, neopositivisme. Kalau neopositivisme itu artinya tetap mengakui mazhab hukum positivistik terkait dengan pembentukan hukumnya. Nah, terkait dengan pembentukan hukumnya. Tetapi neopositivisme atau aliran realisme ini dalam pembentukan hukum juga mengacu pada aspek sosiologis dan juga aspek antropologi. Gitu loh. Jadi sudut pandang daripada neopositivisme, jadi dia dalam membentuk hukum sesuai dengan format daripada positivistik, yaitu negara yang membentuk hukum, tapi dalam membentuk hukum harus memperhatikan aspek-aspek empiris, baik secara sosiologis maupun secara antropologis. Jadi hukum itu merupakan refleksi dari suatu kebudayaan, suatu culture. Nah, sebagai sebagai wujud daripada nilai perilaku manusia, maka hukum harus memperhatikan nilai antropologi. Tetapi dalam pembentukan hukumnya tetap negara punya domain besar. Jadi organisasi yang punya predikat kekuasaan yang memiliki nilai besar dalam pembentukan suatu norma. Nah, cuma kalau positivistik itu kan tidak ada unsur lain kecuali unsur yang di dalam hukum itu. Kan gitu kalau original positivism. Nah, seperti itu syukur. Nah, Bang Heri, tadi dari karakter realisme hukum ini tadi seperti yang Bang Heri jelaskan, ternyata dia juga mengikuti memang tadi yang mazhab empirisme, tetapi dalam konteks pembentukan hukum tadi ya kan seperti dikatakan tadi ya, dia harus melihat sosiologis, keadaan sosiologis dan juga antropologis. Nah, kira-kira ada nggak sih keterkaitan mazhab ini dengan
mazhab realisme hukum ini dengan mazhab lain gitu Bang. Ya mungkin dia berbenturan atau merupakan gabungan dari beberapa mazhab gitu Bang Heri. Kalau berbenturan tidak, karena mengakomodir ya, justru neopositivisme ini mengakomodir. Jadi hukum itu dibentuk otoritas yang punya predikat kekuasaan, dalam hal ini tentu negara, gitu ya. Jadi strata sosial kan tinggi, ada negara, ada masyarakat yang punya otoritas dalam mengatur suatu eksistensi masyarakat. Itu kan negara yang mengeluarkan produk hukum. Nah, tetapi produk hukum itu dikeluarkan mengacu juga pada aspek sosiologis. Nah, kalau mengacu pada aspek sosiologis, tentu ada pengaruh pemikiran mazhab sosiological jurisprudence. Kemudian ada sociological jurisprudence. Nah, kalau kita mengacu, kalau kita lihat lagi, mengacu pada aspek apa lagi? Ada aspek kebudayaan atau antropologi. Nah, kalau aspek nilai-nilai yang ada di dalam perilaku manusia secara cultural, berarti kan ada pengaruh mazhab sejarah. Seperti itu kan. Nah, artinya bahan hukumnya yang mengacu pada aspek-aspek tadi, tapi terkait dengan pembentukan hukumnya tetap positivistik gitu. Karena neopositivisme itu new style daripada mazhab positivistik yang saklek, tetapi realisme hukum ini lebih ideal, lebih empiris, lebih mengakomodir nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Seperti tadi, terkait dengan refleksi dari kebudayaan sebagai nilai perilaku manusia kan. Jadi kebudayaan itu sendiri kan merupakan respon dari kenyataan psikis manusia kan, yang berhadapan dengan lingkungan, dengan alam. Maka muncul budaya. Jadi hukum itu rumusan dari kepentingan hidup manusia. Jadi tidak mungkin terlepas dari aspek empiris. Nah, jadi David Hume merumuskan bahwa ilmu pengetahuan termasuk hukum harus punya segi empiris. Kalau tidak memiliki segi empiris, bagaimana mempraktekannya? Nah, seperti itu loh. Nah, Bang Heri, tadi mengenai karakternya dan kemudian beberapa yang saling berkaitan ya dari mazhab ini. Nah, Bang Heri, kalau semisal kalau misalnya kita lihat dari dalam konteks hukum Indonesia nih, nah kira-kira realisme hukum ini dikenal nggak di sistem hukum Indonesia khususnya gitu Bang? Ya, sistem hukum Indonesia mengakomodir aspek sosiologis. Ya, artinya lebih neopositivisme karena tidak original lagi. Jadi malah tidak original ya? Ya, jadi malah lebih ke realisme hukum kan, yang menitik beratkan kepada kepentingan manusia. Dari aspek sosiologis juga ditampung, dari aspek filosofis nilai secara antropologi manusia Indonesia seperti apa itu ditampung kan begitu. Jadi ini kan menunjukkan kan itu hukum itu agar dapat dimengerti manusia, nah tentu harus bersentuhan dengan kebutuhan manusia. Kan manusia sebagai pribadi punya psikis, punya masyarakat. Nah, kalau hukum tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya tidak ada eksistensial empirisme, gitu loh. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, lihat saja dalam paradigma pembentukan perundang-undangannya yang dijadikan sebuah metode dalam perspektif yang saat ini masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 3 aspek esensial, aspek fundamental. Yang pertama nilai filosofis. Nah, kalau kita berbicara nilai filosofis, itu kan terkait dengan eksistensi nilai, ide, gagasan, pandangan suatu bangsa. Berarti kita merujuk pada antropologi kan, bangsa Indonesia itu kebudayaannya seperti apa. Nah, kalau kita compare dengan positivisme yang mazhab original, positivisme tidak mengenal itu. Keadilan saja, keadilan yang ada di dalam hukum, jadi mutlak ke kepentingan kekuasaan, kepentingan negara saja tanpa memperhatikan aspek lain. Nah, neopositivisme memperhatikan aspek lain. Jadi kalau kita lihat Indonesia lebih realis. Gitu loh. Jadi memang tidak original positivisme yang saklek legalistik. Jadi ada aspek sosiologis, ada aspek justice yang juga mewarnai yang juga mewarnai dalam pembentukan hukum dan penyelenggaraan hukum kita. Artinya
pergeseran paradigmanya sudah terlihat dari muatan materi dan bagaimana style daripada law enforcement dalam sistem hukum yang berlaku di suatu negara, sehingga kita bisa mengidentifikasi dia menggunakan mazhab yang orisinil atau sudah terjadi pergeseran paradigma yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu dalam konteks Indonesia. Jadi kita malah bisa mengidentifikasi realisme hukum itu lebih koheren gitu. Ya, lebih koheren dengan style daripada sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini. Walaupun positivistik legalistiknya masih sedikit, tapi ada aspek-aspek tertentu yang sudah memperhatikan nilai-nilai sosiologis dan antropologis gitu. Ya, seperti kita lihatlah dalam paradigma kekuasaan kehakiman kan, sekarang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 kan ada aspek kemasyarakatan, keadilan masyarakat kan, justice of society itu harus diperhatikan. Nah, itu artinya apa? Artinya tidak saklek-saklek amat nih. Jadi hakim memutus berdasarkan formalistik, tapi hakim juga mempentingkan justice. Nah, gitu loh. Itu dalam konteks Indonesia. Kan gitu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi atau di highlight. Nah, karena alirannya ini lebih paradigmanya lebih empirical, nah intisari daripada mazhab ini kan pengetahuan yang empirical, hukum yang empirical yang mengacu pada aspek sosiologis dan antropologis dalam membentuk suatu peraturan hukum yang sesuai dengan kepentingan hidup manusia yang punya psikologi secara personal, kan gitu. Nah, kita telisik sekarang. Berarti ada filsafat empirisme yang mempengaruhi paradigma ini. Dan empirisme itu sendiri sebenarnya sudah berkembang pada abad 19 kan. Nah, abad 19, akhir abad 19 itu kan sudah mulai muncul mazhab sejarah. Kan gitu. Dari aliran hukum alam, positivisme, mazhab hukum sejarah. Karena apa? Kan positivisme tidak mengakomodir nilai-nilai antropologis. Nah, maka sejarah itu mengakomodir nilai antropologis, sesuaikan dong dengan jati diri, dengan historikal, dengan histori suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu hukum itu ada, kan gitu. Nah, aliran filsafat empirisme itu kan yang mempengaruhi pemahaman hukum kan akhirnya, apa namanya di berbagai belahan dunia bahwa hukum itu bukan hanya dalam tataran norma. Kalau hanya dalam tataran norma itu hanya tumpukan norma. Tetapi kira-kira dalam implementasinya ini efektif apa enggak? Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya empirisme. Sifatnya implementasi, efektif apa enggak? Terus kesadaran hukum masyarakatnya bagaimana? Terus kemudian pengaruh hukum terhadap masyarakat bagaimana? Dan pengaruh masyarakat terhadap pembentukan hukum bagaimana? Kan seperti itu. Nah, filsafat empirisme itu sebenarnya banyak berkembang paradigmanya itu di Amerika gitu loh. Jadi di Amerika aliran empirisme itu syukur itu terus berkembang, makanya sampai sangat radikal sekali. Jadi disebut sebagai hal yang sifatnya pragmatis, sesuai dengan kebutuhan nggak sesuai dengan kebutuhan, makanya pragmatisme berkembang. Jadi sebenarnya walau pragmatisme itu juga berawal dari sistem filsafat empirisme, tetapi sesungguhnya pragmatisme itu lebih condong pada sikap personal manusia sendiri gitu. Jadi penamaan pragmatisme itu sudah sangat jelas beraroma psikologi manusia, person to person pragmatisme. Tapi lahirnya bersifat dari filsafat empirisme. Empirisme kan ditentukan dengan kebutuhan kan. Hukum ini ada kalau sesuai. Hukum ini berlaku kalau sesuai. Hukum ini efektif kalau sesuai. Jadi kesesuaian dengan kebutuhan yang sifatnya pragmatis. Gitu loh. Nah, jadi lebih condong ke paradigma pragmatis juga. Walaupun itu lahir dari filsafat empirisme yang menekankan kepada praktek-praktek dalam tataran experience, pengalaman di lapangan. Nah, selain David Hume, penganut aliran ini itu bukan hanya David Hume, ada Oliver Wendell Holmes, ada Rousseau pun juga. Nah, Rousseau pun ini kan penganut mazhab sociological jurisprudence. Tetapi kan dalam memformulasikan hukum sebagai konsepsinya ya, yang diajukan kan law is the tool of social engineering.
Bagaimana itu hukum itu menjadi alat untuk mengkonstruksikan manusia? Kalau tidak ada kepastian juga, tentu membutuhkan regulasi kan. Dan regulasi yang lebih efisien itu regulasi yang memiliki kepastian. Kepastian itu apa? Bisa tertulis, disepakati dengan jelas dan lain sebagainya. Nah itulah mazhab realisme syukur. Jadi bukan bukan positivisme yang original klasik, tetapi neopositivisme tetap menggunakan metode-metode positivisme, tetapi juga memperhatikan paradigma mazhab lain sebagai pembentuk ya, bahan pembentuk hukum yang nantinya akan digunakan manusia itu sendiri. Nah, itu paradigma yang sangat menonjol daripada aliran realisme hukum. Itu syukur. Nah, aliran realisme hukum. Jadi intinya, saripatinya, paradigmanya adalah empirical. Jadi hukum empirical, itu harus punya daya empirisnya. Kalau tidak, dia hanya khayalan belaka dalam tataran norma yang tidak bisa dipraktekkan. Nah itu David Hume, itu dia empirisme populer dari Inggris dia. Nah, itulah yang mewarnai aliran realisme. Nanti banyak perkembangan. Aliran realisme. Ya, banyak perkembangannya yang paling mendominasi seperti di Amerika Serikat. Dan menghasilkan sampai paradigmanya sifatnya pragmatis. Gitu syukur. Oke, baik Bang Heri. Nah, barangkali di pertanyaan terakhir ini malah yang lebih luas sebenarnya jawabannya, Bang. Pembahasannya tadi sampai membahas tadi bagaimana mulainya aliran realisme ini lahir dari Amerika malah ya. Tadi dari Amerika ya, Bang ya. Sempat saya tangkap tadi. Nah, bahwasanya tadi seperti yang Hume katakan tadi bahwasanya ya, seperti yang Bang Heri sampaikan tadi tentang apa yang dikatakan oleh David Hume bahwasanya neopositivisme atau realisme ini, ya kan, nama lainnya neopositivisme, bahwasanya ya hukum itu yang dia harus punya sisi empiriknya juga, ya, bahwasanya yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka hukum itu ya bukan hukum. Gitulah istilahnya kalau misalnya kita bahasa sederhananya, ya apa yang tidak sesuai. Tapi tetap positivisme menjadi metode dalam menentukan hukum. Ya legalisme. Ya betul, tetap bahan atau sumber sebagai metode, sebagai suatu metode. Cuma sumber-sumbernya itu tetap mengacu pada aspek-aspek empirisme sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebagai orang yang nantinya menerima konsekuensi dari berlakunya hukum. Oke. Nah, kira-kira jelas sampai di situ Bang Heri. Nah, barangkali juga kita cukupkan karena tadi juga saya sudah lihat, sudah menyentuhlah daripada penjelasan daripada realisme hukum ini. Mungkin nanti teman-teman kita untuk secara lebih luasnya lagi bisa diekspor lebih lagi oleh teman-teman kita yang menonton video ini. Nah, Bang Heri terima kasih Bang atas penjelasannya Bang. Dan juga buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan saya ingatkan lagi untuk jangan lupa like dan subscribe, dan kemudian jangan lupa share video ini kepada teman-teman untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada seluruh teman-teman kita, apalagi teman-teman kita yang masih belajar, yang masih mahasiswa hukum gitu di universitas. Nah, sekian teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini dan sampai bertemu di konten berikutnya.